mungkin banyak lembah-lembah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin itu berupa penderitaan, penyakit, menghadapi kesulitan ekonomi, ada lembah tekanan dari orang lain, lembah rumah tangga yang kacau, anak-anak yang narkoba dan sejenisnya, pemutusan hubungan kerja, bisnis yang macet, dan lain-lain sebagainya. Saya mau katakan, semua lembah-lembah, semua bayang-bayang maut, semua lembah kekelaman yang Bapak Ibu, saudara-saudara alami selama ini, dengar baik, jangan takut. Kenapa? Haleluya, shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita para sahabat pencinta kebenaran firman Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Suma Eligea akan menyapa saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, komentar. Dan jika kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan ini memberkati, meneguhkan saudara, saudara bisa berbagi kepada banyak orang. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Allah yang meneguhkan dan menguatkan, mencerahkan kami. Roh-Mu menuntun kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, doa saya bahwa semua saudara-saudara yang setia mendengar kebenaran firman Tuhan lewat channel saya ini, saudara-saudara pasti dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bersuka cita dan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saudara-saudaraku, saya akan meneruskan pemberitaan firman Allah, yaitu khotbah seri saya di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan sekarang ini adalah pertemuan yang ke-7. Pertemuan yang ke-7 ini saya akan membahas kepada kita semua di Mazmur 23 ayat yang keempat bagian A, berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Haleluya. Tema firman Tuhan adalah berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah kalimat Daud, ini adalah pernyataan Daud yang memposisikan dirinya sebagai domba. Dia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan gembala yang baik, yang menyertai, yang menjaga, yang melindungi dan memelihara dia. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin hari-hari ini Anda sedang ada di dalam situasi kondisi seperti lembah kekelaman, lembah yang penuh dengan bahaya. Tetapi dengan firman Tuhan, jangan takut. Kita akan tahu dan kita akan percaya bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada di sana. Yang mungkin kita berpikir begini saudaraku, mengapa Daud berkata sekalipun aku dalam lembah kekelaman? Artinya mungkin kita berpikir dan bertanya-tanya, mungkin sedikit agak bingung, kenapa seorang gembala yang baik justru membawa menuntun domba-dombanya ke dalam lembah yang penuh dengan bahaya. Nah saudara, bukankah itu lembah itu berbahaya bagi domba-domba? Bukankah lembah kekelaman itu merupakan tempat yang tidak bersahabat buat domba-domba? Kenapa gembala membawa menuntun domba-dombanya ke tempat itu, ke lembah yang penuh dengan ancaman, ke lembah yang penuh dengan kekelaman, ke lembah yang penuh dengan bahaya ancaman yang cukup serius, saudaraku? Nah, dengar baik saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di balik kegelisahan itu, di balik kebingungan dan pertanyaan kita itu, sesungguhnya ada beberapa alasan yang sangat penting, alasan yang sangat baik dan masuk akal. Kenapa seorang gembala harus menuntun dan menggiring domba-dombanya melalui
lembah. Nah, saudaraku, yang pertama, alasannya yang pertama, lembah adalah rute yang terbaik menuju ke puncak bukit. Seperti kita tahu bersama bahwa biasanya domba-domba itu mereka menikmati rumput yang hijau yang segar itu di atas bukit. Secara letak geografis, daerah Palestina atau daerah Timur Tengah, lebih khusus sekarang daerah bangsa Israel, yaitu terdiri dari perbukitan. Jadi banyak perbukitan. Nah, di atas perbukitan itu, saudaraku, disitulah terdapat rumput-rumput yang hijau, rumput-rumput yang segar yang diberikan kepada domba-dombanya. Memang ketika melewati lembah, memang medannya sangat sulit. Tetapi itu latihan bagi seekor domba agar mereka kuat, kondisi mereka kekal, melewati setiap kondisi apapun sebelum benar-benar sampai tiba di atas bukit menikmati rumput yang hijau. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi ini alasan yang pertama. Untuk sampai tiba di atas bukit yang penuh dengan rumput, maka harus melewati lembah atau melewati rute yang namanya lembah untuk bisa sampai di atas sana. Yang kedua, saudaraku, lembah merupakan rute yang terbaik untuk mendapatkan air yang berkualitas. Sepanjang lembah-lembah itu terdapat sungai yang besar, sungai yang kecil, ada mata-mata air yang jernih, ada kolam-kolam yang tenang, dan disitulah terdapat air yang segar, air yang murni, air yang jernih, air yang berkualitas. Jadi sepanjang domba-domba itu berjalan melewati lembah itu, mereka menikmati air yang luar biasa untuk kebutuhan mereka. Ingat bahwa domba itu membutuhkan banyak sekali air di dalam tubuh mereka. Sehingga sambil berjalan, maka domba-domba bisa menikmati air yang segar dan bersih. Ketiga, alasan yang ketiga, mengapa gembala itu membawa domba-dombanya melewati lembah kekelaman. Yang ketiga, karena lembah merupakan rute yang terbaik untuk makanan yang terbaik juga. Saudara tahu bahwa hanya gembala yang tahu, hanya gembala yang cerdas, hanya gembala yang baik yang tahu bahwa di dalam lembah itu sebenarnya terdapat di situ makanan yang gemuk, yaitu ada rumput dengan kualitas yang terbaik. Jadi di dasar lembah itu, saudara-saudaraku, sesungguhnya disitulah terdapat makanan-makanan yang gemuk, makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang berkualitas bagi seekor domba, yaitu rumput yang berkualitas. Itulah alasan mengapa gembala membawa menuntun domba-dombanya melewati lembah kekelaman. Nah, jadi saudara-saudaraku, fokusnya bukan lembahnya, ya. Fokus kita, fokus domba-domba bukan lembahnya, tetapi di dalam lembah itu juga ada jaminan Allah, ada penghiburan Allah, ada pemeliharaan Allah sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya. Nah, saya akan menjelaskan kepada saudaraku. Tadi tahu berkata bahwa ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam terjemahan yang lain, yaitu King James Version, dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut. Ini adalah terjemahan yang asli. Ini terjemahan yang lebih bagus, saudaraku, yaitu lembah bayang-bayang maut. Kalau tadi terjemahan bahasa Indonesia yang biasa dikatakan lembah kekelaman, tetapi sesungguhnya lembah kekelaman yang dimaksud adalah lembah bayang-bayang maut. Salah satu rute yang paling menakutkan dan paling membahayakan bagi seekor domba ialah lembah, ya kan?
Kenapa? Dalam lembah-lembah itu terdapat berbagai macam jenis ancaman dan bahaya yang suatu waktu bisa menghilangkan nyawa daripada domba-domba itu sendiri. Saudara-saudaraku, makanya ayat itu berbunyi, lembah itu adalah lembah bayang-bayang maut. Kenapa? Karena di dalam lembah itu, saudaraku, terdapat bahaya maut, terdapat ancaman yang cukup serius. Apa itu, saudaraku? Ada bahaya karena lembah itu gelap, ya. Ada gelap gulita, saudaraku. Jadi jika salah sedikit melangkah, domba-dombanya bisa jatuh atau bisa tergelincir atau bisa mengalami luka yang serius. Nah, di dalam lembah itu selain gelap, ada juga bahaya karena akibat sungai yang meluap sehingga mengakibatkan banjir. Nah, saudara tahu bahwa domba itu kalau jatuh di sungai bisa saja mereka mati dan hanyut, saudaraku. Ada juga, saudaraku, ada bahaya yang lain selain banjir, saudaraku. Ada lembah yang bisa terjadi, itu ada longsor salju, ada longsor batu-batu, ada tumbuh-tumbuhan beracun. Bahkan ada di sana pemangsa atau predator yang siap menyerang mereka. Ada badai salju, ada hujan es yang dahsyat. Itulah beberapa ancaman-ancaman, bahaya-bahaya yang dimaksud bayang-bayang maut. Ya kan? Di sana dalam lembah itu ada bayang-bayang maut yang siap suatu waktu bisa membahayakan bagi nyawa domba-dombanya. Pada kondisi seperti ini, saudaraku, ketika domba-dombanya melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut itu, saudaraku, maka domba-dombanya benar-benar mereka berada dekat dengan gembalanya. Sehingga mungkin, saudaraku, hari-hari ini saya mau katakan kepada saudara, kita adalah dombanya Allah. Mungkin banyak lembah-lembah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin itu berupa penderitaan, penyakit, menghadapi kesulitan ekonomi, ada lembah tekanan dari orang lain, lembah rumah tangga yang kacau, anak-anak yang narkoba dan sejenisnya, pemutusan hubungan kerja, bisnis yang macet, dan lain-lain sebagainya. Saya mau katakan, semua lembah-lembah, semua bayang-bayang maut, semua lembah kekelaman yang Bapak Ibu, saudara-saudara alami selama ini, dengar baik, jangan takut. Kenapa? Ada 3 alasan penting yang saya mau sampaikan kepada saudara melalui kesempatan ini. Kenapa kita tidak boleh takut sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Yang pertama, karena lembah bayang-bayang maut itu, saudaraku, itu hanya bayang-bayang saja. Dikatakan tadi bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, ini yang membuat kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena hanya itu bayangan. Itu hanya bayang-bayang maut, saudaraku. Namanya juga bayang-bayang atau bayangan. Itu pasti tidak akan membahayakan, saudaraku. Adakah yang takut dengan bayangan? Adakah yang berteriak histeris hanya karena bayangan? Dengar, saudaraku, bayangan itu tidak menakutkan dan tidak membahayakan. Saya kasih contoh, misalnya bayangan pedang, ya. Pedang itu memang membahayakan, ya kan? Pedang itu, pedang setajam apapun itu membahayakan. Tetapi bayangannya sama sekali tidak akan membahayakan. Contoh yang berikut, ular berbisa itu membahayakan, bahkan mematikan. Tetapi bayangannya tidak membahayakan, tidak mematikan. Namanya juga bayangan. Berikut, saudaraku, misalnya singa. Singa itu binatang atau hewan yang sangat buas dan sangat berbahaya. Tetapi bayangan dari singa itu tidak akan membahayakan. Amin, saudaraku. Nah, banyak orang, ya, khususnya orang Kristen, mengalami penderitaan yang tiada habis-habisnya hanya karena bayangan, hanya karena membayangkan sesuatu yang tak berwujud di dalam hati dan pikirannya. Banyak orang Kristen menderita ketakutan, banyak orang Kristen menjadi trauma, banyak orang Kristen menjadi khawatir luar biasa hanya karena bayangan, saudara.
Dikatakan tadi bahwa di dalam lembah itu hanya ada bayang-bayang maut, ya kan? Jadi jangan pernah takut kepada bayangan, karena itu tidak akan membahayakan. Membayangkan sesuatu yang belum terjadi, bahkan tidak pernah terjadi. Ini namanya bayangan. Dan ini yang sering membuat kita menderita. Apabila kita membayangkan sesuatu itu yang belum terjadi, bahkan tidak akan pernah terjadi. Membayangkan sesuatu yang tidak ada wujudnya, ya kan? Ini juga adalah yang membuat banyak orang Kristen menderita, bahkan sampai sakit. Kenapa? Karena membayangkan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Jadi hanya bayang-bayangan, ya kan? Banyak orang Kristen takut, menderita karena bayangan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Misalnya banyak orang takut gelap, ya, karena bayangan di dalam pikirannya bahwa di dalam gelap itu ada setan atau ada hantu. Padahal itu salah, saudara, ya kan? Apakah saudara-saudara, Bapak Ibu, ada yang takut gelap? Ya kan? Kenapa banyak orang takut gelap? Karena di dalam bayangannya, di dalam pikirannya, bahwa di dalam gelap itu ada hantu, ada setan. Ketika lewat kuburan, takut. Kenapa? Di dalam bayangannya, pikirannya dia sedang membayangkan dalam pikirannya bahwa ketika lewat di depan kuburan itu, nanti jangan-jangan mayatnya bangkit, ya kan? Nah, di situ ada setan, ada iblis katanya. Semuanya itu adalah salah, saudara. Ya. Setan itu tidak kenal waktu, ya, tidak kenal tempat. Kapan saja, di mana saja, mau siang, mau malam, mau di tempat yang terang, yang gelap, ada setan. Pekerjaan setan ada. Setan bisa bereaksi, setan bisa beraksi apa saja, kapan saja, di mana saja, jam berapa saja, mau malam, mau gelap, tidak peduli dia. Jadi bayangan yang terbentuk dalam pikiran itu yang membuat kita ketakutan luar biasa. Nah, membayangkan penyakit, membayangkan masalah, membayangkan persoalan sehingga tersiksa sendiri dan akhirnya bisa jatuh sakit, bisa stres, bisa depresi hanya karena membayangkan sesuatu di dalam pikirannya. Oleh karena itu, saudaraku, bayangan-bayangan yang menghantui kita selama ini, bayangan-bayangan yang membuat kita ketakutan selama ini, mulai sekarang, saudaraku, katakan semua bayangan-bayangan itu gantikan dengan bayangan Kristus. Selain itu, saudaraku, ya, banyak orang takut dan traumatik akibat bayangan-bayangan pengalaman masa lalu yang begitu pahit, yang selalu menghantui dan pikirannya, ya kan? Takut menikah. Kenapa? Karena ia dihantui dengan bayangan pengalaman masa lalu dengan laki-laki atau perempuan yang pernah menyakiti dia. Hanya karena bayangan masa lalu, akhirnya dia tidak mau menikah. Dia takut dalam pikiran, jangan-jangan nanti semua laki-laki sama, semua perempuan sama. Ya, itu salah, saudara. Jadi coba hilangkan itu di dalam bayangan itu dalam pikiran kita. Misalnya ada orang takut mencoba sesuatu yang baru. Kenapa? Karena dia di dalam pikirannya ada bayangan kegagalan yang pernah dialaminya di masa lalu. Saya mau katakan, bereskan semua bayangan-bayangan masa lalu yang pahit dalam pikiran saudara, dan sekarang mulai mencoba sesuatu. Dan bermacam-macam ketakutan hanya karena bayangan-bayangan yang sesungguhnya tidak akan berbahaya. Nah, sebenarnya yang berbahaya ialah bukan bayangannya, tetapi kita yang mencoba memersonifikasikan bayangan tersebut di dalam pikiran kita, sehingga bayangan itu seakan-akan nyata, seakan-akan ada wujudnya. Itulah yang berbahaya, dan itu yang terus membuat kita ketakutan dalam hidup kita. Tahukah saudara, berapa banyak orang Israel gugur di padang gurun? Ya, kenapa? Karena mereka hidup di dalam bayangan ketakutan dari kabar busuk yang disampaikan oleh ke-10 pengintai bangsa atau tanah Kanaan. Jadi ketika 10 pengintai itu pulang mengintai tanah Kanaan, 10 orang membawa berita yang buruk, berita yang busuk. Dan berita yang busuk, berita yang buruk yang disampaikan itu yang membayangi pikiran orang-orang Israel, sehingga mereka ketakutan dan tidak berani melangkah menuju tanah Kanaan.
Di bayangan mereka ialah bahwa penduduk Kanaan besar-besar seperti raksasa. Mereka memakan orang. Lalu bangsa Israel melihat diri mereka seperti belalang. Itu terus yang membayangi mereka, sehingga ketakutan melanda mereka. Kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan terus melanda sepanjang perjalanan mereka. Akhirnya Tuhan murka dan Tuhan marah, dan akhirnya mereka gugur di padang gurun. Kita seringkali gagal akibat pikiran kita yang dipenuhi dengan bayangan. Aku tidak bisalah, aku tidak bergunalah, aku bodohlah, aku buruklah, aku lemahlah. Semua bayangan-bayangan ini menghantui pikiran kita, dan itu yang membuat kita gagal. Itu yang membuat kita tidak bisa bangkit. Itu yang membuat kita menyerah dengan keadaan. Itu yang membuat kita tidak maju dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena selalu takut kepada bayangan masa lalu, takut kepada bayangan-bayangan yang terus menghantui pikiran kita. Sekarang saya mau katakan kepada saudara, buanglah bayangan itu dalam nama Yesus. Buanglah bayangan itu di dalam hati saudara. Buanglah bayangan-bayangan yang buruk itu dalam pikiran saudara. Dan saya mau katakan bahwa nyatakanlah sekarang, buanglah bayangan itu dan hidup dalam kenyataan bahwa Anda dan saya, hidup kita ditentukan oleh Tuhan, dan bukan dengan bayangan-bayangan apapun dan bayangan siapapun yang menghantui hati dan pikiran kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman? Kenapa? Karena kita hanya berjalan melewati lembah itu dan bukan menetap di sana. Tadi Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ingat kata berjalan. Garis bawahi kata berjalan. Di dalam lembah itu kita berjalan. Kita melewati lembah itu dan tidak menetap di sana. Kita hanya lewat, kita hanya melintasi lembah itu dan tidak akan tinggal di sana. Tidak akan menetap di sana. Lembah itu bukan tempat kita. Lembah itu bukan tempat kita tinggal di sana. Bukan tempat bagi domba-domba. Lembah itu hanya tempat untuk dilintasi. Kita berjalan melewati lembah itu dan bukan tinggal di sana. Haleluya, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan berjalan melintasi lembah itu dan tidak menetap, tidak tinggal di sana. Lembah itu bukan tempat tinggal domba atau bukan tempat tinggal kita. Kenapa? Itu hanya akses yang kita lewati supaya kita bisa naik di atas bukit, mendapatkan rumput yang hijau dan segar. Jika Anda ingin naik level, saudaraku, maka untuk menikmati rumput yang hijau dan segar, maka Anda harus bersedia melewati lembah sebagai proses untuk menuju ke atas puncak perbukitan. Oleh karena itu, saudaraku, banyak orang bermasalah di bagian ini. Kenapa? Banyak orang mereka hanya mau bukit yang berumput hijau tanpa melewati lembah. Ini salah. Seharusnya saya dan saudara seharusnya harus melewati lembah terlebih dahulu demi mendapatkan bukit yang permai. Namun banyak orang gagal ketika melewati lembah. Banyak yang mengeluh, banyak yang bersungut, banyak yang berpaling, banyak yang marah, banyak yang tidak bertahan, banyak yang menyerah. Ya, banyak yang marah-marah ketika melewati lembah. Ya, karena tidak kuat. Padahal dia tidak tahu, saudaraku, bahwa di dalam lembah itu pun ada penghiburan di sana, ada air jernih di sana, ada makanan yang gemuk di sana, yaitu ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada jaminan Tuhan yang luar biasa. Jika saudara-saudara sekarang ini sementara melewati lembah, entah lembah apa saja, seharusnya saya mau katakan, tetap berada di sana, tetap berjalan di sana, tetap ikuti rutenya menurut tuntunan Sang Gembala, maka tidak akan lama lagi Anda akan tiba di atas bukit rerumputan hijau dan segar. Di sana ada berkat Tuhan yang sedang menanti saudara. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa Sang Gembala membawa, menuntun, memimpin domba-dombanya melalui lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut? Kenapa? Kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala yang baik, menyertai kita. Oh, luar biasa. Daud tadi berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan, karena gembalaku, karena Yesus Tuhan menyertai
aku, menyertai saya dan saudara. Domba tidak bisa berkeliaran sendirian ke lembah kecuali dia terjatuh atau terguling ke sana, saudaraku. Nah, tetapi biasanya jika domba melewati lembah itu karena gembalanya yang menggiring mereka di situ. Itu artinya bahwa domba-domba tersebut mereka tidak sendirian, melainkan gembalanya ada bersama dengan mereka. Gembalanya menyertai mereka. Gembalanya menjaga mereka, saudaraku. Makanya Daud berkata, aku tidak takut bahaya karena Tuhanku, karena Allahku, karena gembalaku menyertai aku. Luar biasa. Walaupun di lembah itu gelap, sungai meluap, ada predator, ada rumput yang liar, ada longsor dan sebagainya, domba tetap tenang. Dia tidak gentar karena mereka tahu bahwa sebelum mereka melewati lembah itu, terlebih dahulu sang gembala sudah melewatinya. Sang gembala sudah datang ke sana untuk memeriksanya dan memastikan bahwa lembah itu merupakan rute yang aman untuk dilewati oleh domba-dombanya, saudaraku. Domba-domba tetap berjalan dekat dengan gembalanya. Mereka sambil minum air, sambil makan rumput. Tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena ketika mereka berjalan bersama dengan gembalanya yang setiap saat menjaga, memelihara dan memperhatikan mereka. Daud pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentengku. Hanya dialah pengharapanku. Dan Tuhan pun berfirman, jangan takut, sebab aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah Tuhan Allah kita, gembala kita yang baik, yang terus-menerus menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berfirman di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata di sana, jangan takut sebab aku Tuhan Allahmu yang menyertai engkau. Jangan bimbang sebab Tuhan adalah Allahmu. Tuhan yang meneguhkan bahkan menolong engkau. Tuhan yang memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Oh haleluya. Percayalah saudaraku bahwa apabila Anda sedang merasa melewati lembah kekelaman, melewati bayang-bayang maut, melewati lembah sakit penyakit, melewati lembah pergumulan apapun dalam hidup saudara, jangan takut karena Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan beserta dengan kita. Ia berjalan bersama dengan kita dan ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia siap menolong kita. Ia siap menopang kita. Jangan takut sebab tidak akan sehelai pun rambut di kepala saudara akan jatuh, akan hilang tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu jaminan pemeliharaan daripada Tuhan. Waktu gembala menggiring domba-dombanya melewati lembah-lembah, saat itulah domba-dombanya begitu intim dengan gembalanya. Saat itu terjadi kontak yang sangat intim. Hari ini pun saya mau katakan kepada saudara bahwa lembah kekelaman yang paling indah, ya, lembah yang Anda lewati adalah sebuah momen yang paling indah untuk engkau intim, engkau membangun hubungan erat dengan Tuhan. Anda harus tahu bahwa sedalam apapun lembah itu, securam, seterjal, seseram apapun lembah kehidupan Anda, percayalah Allah memegang engkau. Ia tidak akan melepas engkau. Ia tidak pernah meninggalkan engkau. Percayalah, ia selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini meneguhkan, menguatkan kita, memberkati kita, sehingga kita tidak pernah takut berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut. Kenapa? Karena yang pertama tadi, karena lembah itu hanya bayang-bayangannya saja. Yang kedua, kita hanya melewati lembah itu dan tidak akan menetap di sana. Dan yang ketiga, karena Tuhan menyertai kita. Di dalam nama Yesus Kristus, Shalom, Tuhan memberkati.